ya. Nah, ya baik, hari ini untuk pertemuan ini ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua gitu ya. Yang pertama adalah mengenai kegiatan untuk praktikum OTK 2 ya. Jadi memang untuk kegiatan praktikumnya sudah selesai. Yang belum adalah kalian belum melaksanakan presentasi tugas yang sudah saya berikan kepada kalian semua. Kemudian yang kedua, ya nanti presentasi ini akan kita laksanakan. Kalau memang hari ini ada yang sudah siap, kita akan presentasi hari ini. Kalau seandainya kalian nanti ada yang belum, maka kita laksanakan secara maksimal ya di minggu depan, minggu ke-15 hari Kamis gitu ya. Itu akan kita optimalkan, kita presentasi gitu ya. Itu untuk rencana hari ini. Dan yang berikutnya, kalau minggu depan dan hari ini itu kita lakukan presentasi, maka minggu ke-16 itu saya adakan ujian. Tetap ujian itu berupa nanti ujian tulis saja. Ya, jadi berupa ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada kalian. Kita laksanakan secara daring. Intinya kalian tidak perlu khawatir ya. Pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan juga tidak akan memberatkan kalian. Dan itu nanti juga open book ya, open laporan, tapi saya minta jangan kerjasama, kerjakan sendiri sesuai dengan apa yang sudah Anda dapatkan pada saat praktikum. Gitu ya. Intinya kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan ujian di minggu ke-16. Otomatis kalau minggu ke-16 sudah kita laksanakan ujian, ya berarti minggu ke-17 kita sudah tidak ada lagi kan kegiatan UAS, tinggal yang teori-teori saja. Untuk laporan memang saya tidak adakan laporan gitu ya, karena ya sudahlah, untuk semester ini saya anggap untuk praktikum ya ini merupakan praktikum dengan kondisi khusus, kondisi terbatas gitu ya. Yang penting kalian sudah melaksanakan praktikum dan minimal paham apa yang sudah kalian praktekkan, itu yang akan saya lakukan. Dan ini Mas Ronald nggak ada ya? Tadi tak WA Mas Ronald kok nggak aktif ya? Sudah bergabung Mas Ronald? Nggak ada ya? Sepertinya untuk Ronald gangguan jaringan, Pak. Ya oke, makanya tadi saya informasikan kita mulai jam 8, tapi jam 7 tadi ada yang WA saya tak bilang kita mulai jam 8. Ini nggak apa-apa. Ya, jadi ya mohon maaf kalau mungkin tadi informasinya kok ada informasi. Di pagi jam 6 itu tak WA Mas Ronald, saya mulai jam 8 gitu ya. Nah, itu yang agenda-agenda yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua sehubungan dengan kegiatan praktikum OTK 2, sehingga ya nanti insya Allah bisa kita selesaikan semuanya di minggu ke-16. Minggu sekarang kan minggu ke-14 ya. Minggu depan kita presentasi, atau sekarang kalau ada yang mau presentasi silahkan. Siapa yang kira-kira yang sudah siap mau mempresentasikan? Permisi Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk absen ganjil itu belum ada konsultasi soal jurnal, Pak. Oh, jurnal. Ya, iya. oke. Kemarin tak kasih tugasnya apa ya yang ganjil itu tugasnya? Ganjil itu genap ya, Mbak? Saya tahu, kita praktek dulu, yang praktek duluan apa? Yang praktek duluan itu ganjil, Pak. Lah ya, yang genap sudah enggak? Sudah saya ini enggak yang praktek yang genap? Saya kasih tugas enggak? Sudah, Pak. Ganjil, sudah, Pak. Ganjil juga sudah kan, otomatis kan? Mohon maaf, yang ganjil sudah, tapi belum ada room pengumpulan jurnal untuk ACC jurnal itu, Pak. Masuk sih? Yang konsultasi dengan saya pada saat pertemuan terakhir praktikum ini kelas berapa ya? Yang genap, Pak. Genap, Pak. Itu genap, Pak. Oh, iya loh. Tapi kan dulu sebelum kita praktikum yang ganjil kan kita pernah pertemuan ya, Zoom ya. Yang kalian menunjukkan ke saya itu kan kayak pernah ya? Iya, Pak, itu genap. Setelah. Enggak, sih. Oh, genap ya, yang ganjil. Ganjil.
Oh iya, karena kalian praktikum dulu ya, ya benar benar. Maaf, lupa saya. Yang ganjil malah karena praktikum dulu. Iya, 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 iya. Yang ganjil ya benar benar. Maaf, benar. Kalau yang ganjil kemarin tugasnya apa yang ganjil ini? Yang terakhir ini. Iya, tentang jurnal itu, Pak. Ekstraksi cair-cair. Ya wis gini enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Yang untuk yang gelombang absensi ganjil, maka ya langsung aja lah. Pokoknya kalian dapatkan jurnal, nanti kalian presentasikan. Enggak apa-apa wis gitu ya. Jadi apa yang kalian sudah dapat apa belum jurnalnya? Sudah dapat apa belum? Sudah dapat yang ganjil. Sudah, Pak. Nah, wis, enggak apa-apa wis, itu aja lah. Itu aja yang kalian dapatkan. Kalian nanti presentasikan ya kalau sudah siap atau minggu depan gitu ya, itu enggak masalah, enggak apa-apa wis. Yang penting jangan sama dengan satu kelas ya, dalam satu kelasnya jangan sama. Usahakan kalau bisa beda, koordinasikan aja. Ya, jadi karena memang mohon maaf ya kemarin banyak yang harus saya ini, jadi saya lupa kalau belum saya cek untuk kelas kalian khususnya yang absensi ganjil. Enggak apa-apa lah. Yang penting kalian ada jurnal, ada buat, dan ya itu nanti kalian sesuaikan dengan permintaan atau soal yang instruksi yang saya berikan ke kalian, gitu ya. Nggak apa-apa bes gitu ya, Mbak sama Mas ya, yang untuk absensi ganjil. Yang penting nanti minggu depan kita bisa presentasi. Kalau yang genap gimana? Kalau ada yang sudah selesai belum hari ini? Kira-kira ada yang sudah selesai atau belum dari kalian? Ya, kalau yang sudah selesai silahkan, apa kalian presentasikan ke saya, kalian tunjukkan, tidak masalah gitu ya. Nah, sambil nunggu siapa yang mau maju ya saya informasikan lagi ya, kemarin di mid semester nilai yang saya masukkan memang nilai dari kegiatan kalian praktikum, kemudian apa yang ya performance kalian pada saat konsultasi, di situ nilainya semuanya saya kasih B+ gitu ya. Nah, nilai-nilai itu bisa kalian tambahkan, kalian optimalkan ya dengan nanti presentasi gitu ya, dan juga nanti ujian tulis ya yang saya adakan di minggu ke-16. Harapan saya ya seperti semester yang lalu bisa dapat nilai maksimal semua gitu ya, jadi nilai A semua. Tapi ya tetap syaratnya kalian harus mengerjakan dan melaksanakan 2 agenda yang belum terlaksana itu. Yang penting itu. Gimana? Ada yang sudah siap hari ini? Minggu kemarin sudah informasikan memang saya tidak ada kuliah, tapi saya minta untuk mempersiapkan tugas jurnal dan presentasi. Kalau ada yang sudah siap hari ini, silahkan kalian presentasikan hari ini. Siapapun, terutama yang absensi genap ya, silahkan. Ada yang sanggup dan siap? Oke, gimana kelas 2 DD3? Ya, saya harapkan minggu depan kalian siap semua ya, jadi saya tidak perlu harus menunjuk siapa yang ini ya. Berarti minggu depan kita maksimalkan semuanya kan presentasi, kalau memang hari ini belum ada. Seandainya waktunya tidak cukup ya, nanti kita sambung di minggu 16, karena ujian lesan saya tidak butuh waktu lama.
Ya paling waktunya 1 jam untuk ujian lesan. Ujian tulis ya, ujian tulis itu. Ya seperti itu. Gimana? Tidak ada? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Saya. Permisi Kak, permisi Pak, dari kelompok 2 genap izin untuk presentasi Pak. Oke, silakan. Silakan kalian share screen. Bisa di share screen? Ada kendala enggak? Apakah sudah terlihat ya? Oke, sudah. Silakan coba dimulai aja. Baik Pak. Enggak perlu di slideshow, enggak apa-apa Mbak. Yang penting itu Iya Pak. Apakah sudah terlihat ya ini Pak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu kita mengambil di sini jurnalnya itu berjudul Pengaruh Laju Alir, Absorben, dan Waktu Kontak K2CO3 terhadap penyerapan CO2 yang terkandung dalam gas alam. Nah, sebelumnya perkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Dika Adita Putra, lalu ada saya sendiri Salsabila Angelika Jasmine, dan yang ketiga ada Syifa Narita Dewayani. Nah, dari abstraknya ini dapat diketahui gas CO2 adalah salah satu kandungan dari gas alam yang bersifat kontaminan. Kandungan CO2 perlu diperlukan pemurnian dari gas asam atau disebut dengan sour gas yang disebut dengan proses sweetening. Pada proses absorpsi, gas CO2 dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh laju alir, adsorben, dan waktu kontak terhadap konsentrasi CO2 yang diserap. Nah, di sini pertama kita ketahui ini adalah komposisi gas CO2 yang terdapat dalam gas alam, yaitu ada metan,
nitrogen, CO2, etana, propana, ibutana, N-butana, ipentana, N-petana, dan N-heksana. Seperti berikut. Lalu, pemisahan gas CO2 dengan adsorpsi dan stripping menggunakan solvent amine yang dapat menyerap 70% gas CO2. Gas yang sudah terpisah disebut gas sweetening. Proses ini memerlukan energi yang besar untuk regenerasi gas CO2 dari solvent amine. Pemisahan menggunakan membran kontraktor sebagai penangkap CO2 dapat menghilangkan CO2 sampai 75%. Ini efektivitasnya. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh laju alir absorben dan waktu kontak larutan K2CO3 terhadap reduksi gas CO2 yang terkandung. Adsorben K2CO3 memiliki keunggulan yaitu panas regenerasi dan tekanan uapnya paling rendah dibanding adsorben lainnya, sehingga mudah dilakukan proses stripping. Nah, selanjutnya metodologi penelitian akan dibacakan oleh Syifa. Iya, baik. Terima kasih salah atas waktunya. Jadi, berikut ini ada metodologi untuk melakukan penelitian, ada bahan-bahan dan alatnya. Untuk bahan-bahan yang diperlukan yaitu ada larutan K2CO3 30% untuk absorbennya, ada gas alam, dan ada CaO2. Untuk alat-alatnya itu ada kolom absorben packing racing ring, ada tabung gas alam CNG dan convert taking F, flowmeter, pompa, tangki absorben yang diisolasi, termometer, dan heater. Nah, dari alat-alat tersebut itu dirangkai menjadi peralatan untuk melakukan absorpsi. Bisa di next untuk slide selanjutnya. Nah, jadi berikut gambar dari alat untuk melakukan penelitiannya. Jadi ini dari alat-alat tadi dirangkai menjadi peralatan yang seperti ini. Saya di next lagi. Lalu untuk kondisi operasi yang digunakan itu untuk yang pertama konsentrasi K2CO3 itu sebesar 30%, lalu laju alir gas alam yang digunakan itu 6 liter per menit, tinggi packingnya 70 cm, dan jenis packing endokrin itu racing rings, lalu tekanan masuk kolomnya itu 2,7 bar, dan temperatur absorbennya itu 303 Kelvin. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama itu dilakukan tahap persiapan. Yang pertama itu pastinya memastikan alat seperti sambungan flange-nya tidak bocor, distributor absorbennya tidak tertutup, valve drain, valve gas alamnya juga tertutup. Lalu yang kedua melakukan tes awal atau running test pada pompa menggunakan air. Yang ketiga menganalisa gas CO2 awal yang terkandung dalam gas alam dengan waktu kontaknya itu bervariasi, ada 2 menit, 4 menit, 6 menit, dan 8 menit. Setelah itu menggunakan analisa yang digunakan dalam penelitian itu analisa gravimetri untuk mengetahui berapa banyak kandungan CO2 yang bereaksi dalam larutan CaO2 pada konsentrasi 0,5 molar yang nantinya akan membentuk endapan berwarna putih. Bisa di next. Untuk tahapan yang kedua itu pembuatan larutan absorben K2CO3 30% dalam 1 liter Aquades dengan cara menimbang K2CO3 itu sebanyak 0,42 kg, memasukkan ke dalam beker gelas berukuran 1 liter dan menambahkan 1 liter Aquades dan mengaduk K2CO3-nya hingga larut dan terbentuk larutan absorben K2CO3-nya. Bisa di next, selanjutnya. Untuk proses absorpsinya sendiri, yang pertama, absorben yang sudah dibuat itu dimasukkan ke dalam tangki, lalu absorben dipanaskan dengan heater sampai suhu absorben mencapai 311 Kelvin. Setelah itu menghidupkan pompa absorben dan mengatur debit absorben dengan variasi 4,95 mili per second, 7,26 mili per second, dan 10,75 mili per second. Setelah sudah dihidupkan pompanya, selanjutnya dibuka gas valve alam CNG setelah aliran absorbennya itu mengalir sampai pada bagian bottom kolom absorben dan mengotakkan dengan absorben secara counter current ke dalam packing column absorben dengan laju alir gas alam itu 6 liter per menit dengan variasi kontak yang bermacam-macam 2, 4, 6, dan 8 menit. Setelah itu gas CO2 tadi direaksikan yang tidak terabsorpsi itu direaksikan
pada bagian kolom absorben dengan larutan CaOH2 dan dianalisa dengan metode gravimetri. Lalu ada prosedur analisa gravimetri. Yang pertama, membuat larutan CaOH 2 0,5 molar sebanyak 1 liter untuk mereaksikan gas CO2 yang terkandung dalam gas alam. Lalu yang kedua, memasukkan 500 ml larutan CaOH2 ke dalam gelas Erlenmeyer, kemudian dikontakkan dengan gas alam sebelum masuk ke dalam kolom absorber untuk menentukan kandungan CO2 awal dengan waktu kontak yang bervariasi selama 2, 4, 6, 8 menit. Lalu yang ketiga, terjadi perubahan warna dari larutan CaOH2 bening menjadi putih keruh. Nah, perubahan warna ini menandakan adanya CO2 yang bereaksi dengan CaOH2 dan endapan putih keruh yang terbentuk itu merupakan CaCO3 yang kemudian disaring untuk diambil endapannya. Yang keempat, mengeringkan endapan yang sudah disaring di dalam oven, kemudian didinginkan dan ditimbang. Lalu CaCO3 yang terbentuk dan sudah ditimbang itu beratnya sama dengan banyaknya CO2 yang bereaksi. Jadi cara yang sama diulangin untuk menentukan kandungan CO2 sisa yang berada pada bagian top kolom absorben dengan waktu kontak ya dengan variasi yang sama yaitu 2, 4, 6, dan 8 menit. Bisa di next. Lalu untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Dika. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil dari penelitian, yang mana hasil absorpsi CO2 yang dilakukan dapat kita lihat pada tabel 2, yang mana di sini kita melakukan variasi laju alir dan waktu kontak. Pada proses reaksi CO2 dari gas alam berlangsung pada tekanan tinggi dan temperatur sedang, menyebabkan terjadinya reaksi kimia serta proses pelarutan. Pada penelitian ini menggunakan larutan K2CO3 30% pada tekanan gas alam masuk kolom absorben 2,7 bar dengan laju alir 6 liter per menit dan temperatur sedang. Dasar reaksi penyerapan CO2 dalam larutan K2CO3 yaitu yang mana CO2 plus K2CO3 plus H2O bereaksi menjadi 2KHCO3. Pada penelitian yang terdahulu, analisa transfer massa disertai dengan reaksi kimia pada absorben CO2 dengan larutan potasium karbonat dalam packing kolom. Adanya kenaikan laju alir absorben dari 3 sampai 7 liter per menit dapat menyebabkan kenaikan persen penyerapan CO2. Laju absorben CO2 dipengaruhi oleh laju alir liquida dan konsentrasi MSG. Sedangkan nilai persen CO2 removal dipengaruhi oleh laju alir liquid, laju alir gas, dan konsentrasi MSG. Selanjutnya pada gambar 2 dapat diketahui bahwa penambahan laju alir absorben yang terserap dikarenakan semakin banyak jumlah absorben yang menyerap CO. Dapat dilihat bahwa di laju alir absorben 4,95 mili per second, rata-rata CO2 terserap yaitu 52,48%, pada laju alir 7,26 mili per second, rata-rata CO2 terserap yaitu 62,88%, dan pada laju alir 10,75 mili per second, rata-rata CO2 yang terserap yaitu 69,45%. Selanjutnya pada gambar 3, diketahui korelasi antar waktu kontak terhadap konsentrasi gas CO2 yang terserap tidak berpengaruh terhadap persen CO2 yang terserap. Dapat dilihat bahwa dengan kurva dengan waktu kontak 2, 4, 6, dan 8 menit pada laju alir koabsorben 4,95 mili per second dengan CO2 terserap rata-rata yaitu 52,48%. Dan pada laju alir absorben 7,26 mili per second dengan CO2 terserap yaitu rata-rata 62,88%. Dan laju alir absorben pada laju alir 10,75 mili per second dengan CO2 yang terserap yaitu rata-rata 69,47%. Dan dilihat kecenderungan persen penyerapan
sama, di mana tidak terjadi kenaikan yang berarti. Selanjutnya itu kesimpulan. Pada penelitian kali ini dilakukan pemisahan gas CO2 dengan absorben K2CO3 dan dihasilkan dan dianalisis menggunakan metode gravimetri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh laju absorben dan waktu kontak larutan K2CO3 terhadap reduksi gas CO2 yang terkandung dalam gas alam menggunakan proses absorpsi. Semakin meningkatnya laju alir adsorben atau K2CO3, maka semakin meningkatnya CO2 yang terserap, di mana pada laju alir 10,75 mili per second, persen CO2 terserap paling banyak atau paling besar, yaitu sekitar 69,45%. Lamanya waktu kontak tidak mempengaruhi konsentrasi CO2 yang terserap. Hal ini dapat dilihat dari persen CO2 yang terserap relatif sama dengan waktu kontak 2 menit, 4 menit, 6 menit, dan 8 menit pada beberapa variasi laju alir. Berikut yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih ya kelompok 2. Jadi ini ada Mbak Salsabila, Mas Dika, kemudian Mbak Siva, ya betul ya. Oke, terima kasih, sangat bagus sekali ya tadi pemaparan presentasi dari tugasnya, cukup bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi yang sudah Anda kerjakan, gitu ya. Baik, jadi ada beberapa masukan atau komentar dari saya sehubungan dengan apa yang sudah kalian buat tadi ya. Pertama, saya tertarik sekali dengan judul yang cukup bagus sekali, judulnya bagaimana mengabsorpsi kandungan CO2 yang ada di gas alam menggunakan K2CO3 ya, kalium karbonat. Ya. Kalau kita amati dan kita bisa pelajari dari kasus tersebut ya, kita berbicara dari proses absorpsi secara general gitu. Nah, ada beberapa istilah yang memang kalau kita berbicara topik absorpsi itu harus kalian bisa pahami gitu ya. Yang pertama adalah dalam proses absorpsi itu tadi kita akan mengenal ada yang namanya solvent. Kemudian ada juga yang berikutnya ada absorben gitu ya. Absorben. Kemudian ya itu yang bisa saya tangkap dari itu. Kira-kira kalian tahu enggak bedanya solvent sama absorben? Atau apakah sama antara solvent dengan absorben AB ya, absorben pada kasus proses absorpsi? Kira-kira ada yang bisa, ini untuk semuanya ya, bukan hanya kelompok ini saja, kita di sini diskusi saja gitu ya, diskusi saling bertukar pikiran. Kalau menurut kalian semuanya kira-kira solvent sama absorben itu sama atau beda? Permisi Pak, izin menjawab. Silakan Pak Sofia. Menurut saya untuk solvent dan absorben itu berbeda. Untuk solvent sendiri itu adalah pelarut yang melarutkan, sedangkan untuk absorben itu yang menyerap, penyerap. Benar apa enggak, Pak Sofia? Yakin? Iya. Oke, kalau kita dulu di istilah di teori ya, ada solut. Ya tak share. Saya tidak bisa ngasih tulisan di sini ya. Stop screen dulu Mbak. Sudah stop screen ya? Sudah stop screen. Saya pakai ini ya. Nah, ini diskusi aja ya. Saya juga mungkin bisa salah gitu ya. Apa-apa gitu, kita diskusi. Ada dalam proses pemisahan atau mungkin suatu campuran komponen ya, itu kita akan mengenal istilah namanya solut. Yang pertama, saya kasih tanda ini solut. Kemudian yang kedua ada inert. Yang ketiga ada solvent.
Apa bedanya solut sama solvent? Dan juga inert ini. Ada yang tahu? Solut itu komponen yang apa? Ya, ini sedikit menyinggung di teori ya OTK 2 di proses absorpsi. Ada istilah solut. Solut itu komponen yang bagaimana dalam proses pemisahan? Ada yang tahu? Apakah solut itu adalah zat terlarut yang ada dalam suatu larutan, Pak? Ya, betul ya. Jadi solut itu adalah zat terlarut yang akan kita target kita yang akan kita pisahkan atau kita ambil ya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh dalam kasus tadi, contohnya kan kasus tadi itu apa? Oke, CO2 ya, CO2 yang ada di gas alam ya. Itu kalau tidak salah tadi namanya sour gas ya, kita singkat SG ya, gas alam. Terus kita akan absorb dengan larutan ya, bukan larutan ya, K2 kalium karbonat, K2 CO3. Oke, nah kalau seperti ini, solutnya mana? Nah, solut itu adalah CO2. Kita akan mengambil atau memisahkan atau mengabsorb CO2 yang ada di dalam gas alam, gitu kan? Nah, inertnya apa? Inertnya adalah ini komponen yang sebenarnya melarutkan, ya, campuran dari solut. Jadi di sini adalah sour gas ya atau gas alam itu. Kemudian solventnya kita ingin larutkan dengan apa? Dengan larutan K2CO3. Sebenarnya tadi Mbak Sofia tidak salah juga gitu ya. Sebenarnya solvent juga istilah pelarut juga, tapi yang melarut, tapi cuma di dalam kasus ini solvent itu kita pakai di sini adalah larutan K2CO3. Oke, silakan kalau mau dikomentari. Nggak apa-apa ya, jangan takut ya kalau seandainya saya salah ya mohon dikomentari, mohon diingatkan dan di apa namanya dikoreksi gitu ya, nggak apa-apa. Nah, solvent. Oke, nah tadi hubungannya dengan absorben. Absorben itu adalah suatu senyawa atau komponen yang kita gunakan untuk menyerap solut. Jadi absorben itu ya, absorben itu adalah suatu komponen senyawa yang digunakan absorb solut ya, komponen solut. Nah, kalau kita melihat dengan kasus ini, artinya kalau kita berbicara solvent, itu sebenarnya kasus diabsorpsi, itu kita identik dengan apa namanya absorben. Nah, ini cuma ya, tadi ada tanda tanya. Ada tanda tanya bahwa di dalam jurnal itu disebutkan absorben. Absorbennya adalah K2CO3. Benar seperti ini untuk yang Mbak Sasabia sama Mas Dika dan Mbak Siva? Betul ya yang saya tuliskan itu salah? Betul, Pak. Nah,
Saya tanya, aminnya ini digunakan di mana? Karena yang tadi kalian sampaikan itu semuanya pakai K2CO3 semua. Ya apa? Amin itu biasanya kita nanti pakai Ada proses strippingnya, Pak. DEH, kemudian ada juga nanti pakai yang namanya DEA. Jadi DEA itu adalah dietil amin, kalau DEA itu trietilin amin. Ya, itu biasanya yang dipakai dalam absorpsi itu. Nah, oke. Tadi dalam stripping. Oke, stripping. Nah, berarti nanti ada istilah stripping sama absorpsi. Nah, bedanya apa lagi di sini absorpsi sama stripping ini? Ayo. Harus tahu. Apakah sama stripping sama absorpsi? Apakah sama stripping sama absorpsi? Ada yang tahu? Yang ngajar teori siapa ya? Kelasmu? Pak siapa? Yang ngajar teori OTK siapa? Saya lupa. Pak Arjono atau Pak Kalim? Pak Oke. Sama beliau dijelaskan nggak bedanya stripping sama absorpsi? Stripping sama absorpsi. Ya, bedanya mana? Ada yang tahu? Sebenarnya stripping itu adalah kebalikan dari proses absorpsi. Ya, jadi stripping itu kebalikan dari proses absorpsi. Kebalikan gimana, Pak, maksudnya? Oke, sekarang kita lihat. Absorpsi itu kita ingin menyerap fase apa? Yang ingin kita serap apa? CO2, Pak. Fasenya apa? Fase gas. Tegas, Pak. Oke, fase gas menggunakan pelarutnya atau absorbennya apa? Fasenya apa? Absorben. Fasenya apa absorbennya? Absorpsi yang di kalian praktikum. Cair, Pak. Ya, kita pakai cair, oke ya. Fase cair. Nah, kalau stripping ini adalah kebalikan dari proses absorpsi. Artinya apa? Artinya kalau absorpsi itu kita akan menyerap fase gas menggunakan fase cair. Nah, kalau berarti kebalikannya berarti apa? Nah, stripping itu. Berarti apa? menyerap fase cair dengan Oke. absorben gas ya, Pak. Iya, betul. Menyerap ya komponen ya, ini sorry ya, bukan menyerap komponen ya. Komponen fase gas ini menyerap komponen fase cair absorbennya, absorben fase komponen ya, komponen absorben fase gas ya. Ini yang membedakan antara stripping dan absorpsi. Biasanya stripping itu memang kita menggunakan gas panas gitu ya. Jadi untuk mengabsorb apa? Komponen cair.
Nah, contohnya gitu ya, katakanlah kita ingin mengambil komponen tertentu yang ada di dalam minyak bumi, ya, minyak bumi atau crude oil gitu ya. Kita ingin menghilangkan kontaminan yang ada di crude oil, yang mana dia sebenarnya dia susah larut gitu ya. Nah, kita bisa gunakan untuk mengambil itu dengan cara di stripping, kita pakai steam panas. Nah, sehingga dengan steam itu komponen-komponen impurities-nya, pengotornya bisa hilang gitu kan. Nah, ini adalah kondisi stripping. Jadi kita pakai gas panas ya, atau uap panas ya, steam dan uap panas untuk mengambil komponen impurities atau suatu komponen berfase cair. Gitu. Kalau absorpsi beda ya, fase gas, impurities di fase gas atau komponen di fase gas kita serap pakai absorbennya adalah absorben cair. Nah, ini yang harus kita bedakan. Nah, sekarang, nah ini yang kalian perlu klarifikasi ya, untuk proses yang strippingnya ini mau mengambil apa gitu Mbak, di dalam proses itu. Apa yang diambil? Adakah informasi, karena memang saya lihat tadi gabungan antara stripping dan absorpsi gitu ya. Saya lihat tadi dijelaskan bahwa untuk mengabsorb secara maksimal gas CO2 itu di proses stripping dan absorpsi. Kira-kira strippingnya di mana, absorpsinya di mana? Coba tadi ada gambar skemanya, ya tadi gambar skemanya ya. Coba Ada Pak tunjukkan. untuk Ya, skemanya. oke. Sekarang coba di share screen. Oh, ya baik Pak. Apa? Ya, Mungkin bisa sudah. dibesar. Ya, diperbesar aja. Terus. Strippingnya di mana? Ini kalau ini kan absorbernya ya, itu ya. Oke, strippingnya di mana? Begini Pak, jadi pada pendahuluannya itu ada proses strippingnya itu dijelaskan, tapi pada saat proses-proses tadi itu kata strippingnya itu tidak dimasukkan ke dalam sini Pak. Sepertinya kurang lengkap mendengarnya Pak. Dikit membingungkan ya, juga Pak. Jadi dia langsung fokus kepada absorbennya ya. Ya, jadi absorpsinya. Nah, oke. Jadi absorpsi ini kalau saya bisa jelaskan, ya saya bantu jelaskan, itu terjadi dalam kolom berpacking. Ya, jadi kolom berpacking ya seperti yang kolom kita lakukan di dalam praktikum kemarin kan ada packingnya ya, jadi kayak dari akrilik gitu. Nah, itu kan ada isiannya. Tujuannya apa ya? Untuk memperluas kontak ya, kemudian biar memang waktu tinggalnya dia lama. Walaupun di dalam penelitian tadi disebutkan waktu tinggal tidak mempengaruhi ya, tapi tetap ada fungsi dari pack kolom ini, kolom berpacking ada isiannya gitu. Nah, sekarang ya memang di sini terlihat memang sama dengan yang kita lakukan ya. Kalau kita lakukan kan hanya pakai air saja, tapi sebenarnya kalau dalam kondisi ideal, ya saya bilang ideal normal, kita pakai larutan NaOH. Jadi NaOH yang kita larutkan, ya kita campurkan dengan air, sama dengan kasusnya ini ya. Jadi ini kita pakai larutan kalium karbonat, kemudian kita kontakkan dari bagian atas, ya, kemudian gasnya dari bawah gitu ya. Oke. Nah, terjadilah proses absorpsi penyerapan di sini gitu kan. Nah, kemudian ya kalau kita kemarin itu yang kita analisa pakai sampel itu adalah di gas masuk sama gas keluarnya yang kita analisa gitu ya. Nah, kebetulan di sini analisanya pakai metode CO2 samplingnya ini pakai larutan CaOH 2 kali.
ya, kalsium ya, kalsium hidroksida. Nah, ini pakai itu ya. Tuh, gambarnya kok hilang. Nah, oke. Jadi kita identifikasinya pakai CaOH 2 kali. Nah, cuma ini tidak disebutkan ya, samplingnya pakai metode apa? Gravimetri dia tadi ya, pakai gravimetri. Ya, karena CaOH 2 kali bereaksi dengan CO2 membentuk CaCO3 ya. Nah, kalsium karbonat. Nah, sehingga nanti akan tahu berapa kalsium karbonat yang terbentuk itu sama dengan CO2 yang terserap. Nah, kalau kita kemarin kan pakai larutan NaOH ya. Jadi NaOH bereaksi dengan CO2 di sini itu kan sama dengan ini. Cuma kita identifikasinya dengan NaOH dan CO2 yang terbentuk itu terbentuk adanya gas ya, yang nanti kita identifikasi dengan perubahan volume di dalam labu Hempel ya, Hempel analysis itu. Jadi kita analisa gas masuk dan keluar sama dengan yang kita lakukan pada saat praktikum, cuma beda larutan. Kalau kita larutannya NaOH, di sini larutannya CaOH 2 kali. Kalau di mereka itu pakai gravimetri, kita pakai Hempel. Nah, tapi kan kita identifikasi CO2 mulanya berapa, keluarnya berapa, kan ini ya, keluarnya berapa, sehingga selisih antara awal ya dan akhir, selisihnya itu merupakan CO2 yang terserap. Nah, itu ya. Sehingga kita tahu berapa persen penyerapannya. Nah, itulah gunanya bagaimana kita mengidentifikasi gas masuk dan keluarnya CO2-nya. Ini sama seperti yang kita lakukan pada saat praktikum, cuma beda bahan ya, bahan larutannya dan juga metode analisanya. Kalau mereka pakai gravimetri ya. Oke, jadi ini merupakan suatu gambaran bahwa yang kalian kita lakukan gitu ya, sebenarnya bukan tidak ada manfaatnya, Pak, alatnya sudah tidak canggih, kuno Pak, gitu ya, ketinggalan zaman, enggak gitu ya. Apa yang kita lakukan itu masih terkorelasi dengan teknologi pengembangan saat ini, walaupun alatnya sederhana, alatnya kelihatannya rusak seadanya, tapi pemahaman bagaimana kalian menganalisis gas masuk dan gas keluar itu dengan cara apa, itu bisa. Pakai Hempel atau pakai gravimetri ini bisa. Atau mungkin kalau sekarang untuk mengidentifikasi CO2 masuk dan keluar itu sudah pakai pakai sensor gitu ya, pakai gas analyzer, sehingga tahu CO2 masuknya berapa ppm, keluarnya berapa. Itu nanti kita tinggal sudah bisa terdeteksi, sehingga kalian tahu berapa yang terabsorb, tidak usah susah. Tapi ilmu dasar, seandainya kita tidak bisa beli sensor atau mungkin detektor untuk gas analyzer, maka ya kita dengan cara tadi ya, gravimetri dan Hempel. Nah, itu bisa. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah di dalam proses ini gitu ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Nah, tadi di dalam kesimpulan itu tertulis yang namanya MSG. MSG itu kan monosodium glutamat. Terus fungsinya di mana MSG-nya itu? MSG-nya di mana fungsinya MSG itu? Ya, di kesimpulan kan tadi ada ya, yang tadi disampaikan oleh Mas Dika. MSG ini di mana MSG-nya? Ya, di kesimpulan. Nah, sorry, di atasnya kan MSG tadi loh. Tadi saya baca ada MSG, bukan di kesimpulan, berarti di atasnya lagi. Mana ya MSG ya? Penyerapan tadi kok saya baca terus atas lagi. Terus itu lagi. Nah, ini. Oke. Laju absorpsi CO2 dipengaruhi oleh laju alir liquid dan konsentrasi MSG. MSG kan micin ya, monosodium glutamat loh. Micin ini buat tambah renang direk kira-kira. Ayo. Misi Pak, itu ini kan dari referensi Pak. Jadi tadi lupa untuk dihapus. Saya tahu, jangan merasa keliru. Itu benar enggak kira-kira? Jangan kalian takut loh ya, ini Pak saya salah, enggak, belum tentu kalian salah. Atau mungkin orangnya salah, enggak.
Jadi begini Pak, Soalnya kan di mohon maaf menambah. jurnal ini nggak ada MSG-nya, Pak. Mosok jelek kamu kontrol dari mana ini MSG? Begini Pak, jadi itu kan yang pada pembahasan itu ada dijelaskan tentang dasar reaksi penyerapan CO2 ini untuk dijelaskan lagi. Nah, untuk yang penjelasan ini diambil dari itu Pak, referensi dari Ningsih dan kawan-kawan pada jurnal 2017 begitu Pak. Ya, oke. Jadi sebenarnya MSG itu monosodium glutamat itu bisa dipakai memang untuk menyerap CO2. Ya, jadi kalau kita melakukan penelitian, jadi tidak sebenarnya pelarutnya atau solvennya itu tidak, atau absorbennya itu tidak hanya satu komponen gitu ya. Katakanlah pakai NaOH atau pakai amin ya, DEA atau TEA, atau mungkin tadi ya pakai kalium karbonat K2CO3. Tapi sebenarnya bisa kalian tambahkan dengan MSG. Jadi monosodium glutamat itu bisa kita tambahkan yang berfungsi untuk meningkatkan penyerapan dari gas CO2 itu bisa, dan itu sudah diteliti memang dia bagaimana MSG itu bisa membantu, atau mungkin kadang-kadang bisa ditambahi urea atau apapun itu ada, jadi katakan pakai pupuk ya, molsif itu molecular sieve ya, jadi dia dari bahan NPK atau pupuk itu bisa ditambahkan. Kenapa Pak kok bisa? Ada mekanisme reaksi kalau kalian belajar ya, termasuk MSG dan lain-lain yang memang dia bisa bereaksi dengan CO2. Nah itu dipakai. Dan saya pernah ke Molindo ya, Molindo itu kan dia bikin gas CO2, memang dia dari hasil hasil fermentasi dari etanol. Jadi dia punya 2 unit plant pembuatan etanol sama gas CO. Ya, nah CO-nya diambil dari CO2. Untuk mengonversi CO2 ke CO, dia pakai seperti ini. Jadi ada kolom ya, seperti kolom absorpsi, tapi dia pakai molsif. Kadang dia dicampuri dengan urea atau apa ya. Jadi itu untuk menyerap juga. Pakai MSG pun bisa untuk menyerap CO2 sehingga CO2-nya bisa berkurang. Nah, itu yang memang diterapkan oleh beberapa peneliti dan aplikasi di industri sehingga penyerapan CO2 itu bisa maksimal ya, itu yang digunakan. Nah, berarti memang itu betul, jadi memang MSG itu betul dipakai ya, jadi tidak salah itu, cuma posisi kalian meletakkannya kan tumpang tindih, artinya kok tiba-tiba muncul MSG padahal di penelitian yang kalian review itu kan tidak ada MSG, tapi itu tidak salah, bisa memang MSG dipakai gitu ya. Jadi biar teman-teman yang membaca dan melihat tadi kok menurun MSG, kok menurun CaOH 2 kali, kok tiba-tiba ada amin ya, amina, kemudian ada kalsium karbonat ya. Nah itu harus kita pilah-pilah, oh ternyata untuk amin untuk yang stripping, kemudian untuk K2CO3 itu untuk absorpsinya ya, untuk absorbennya. Nah, absorben apakah identik dengan solvent ya, tadi sudah jelaskan ke kalian ya. Apa itu solut, inert dan solvent ya. Nah, ini yang memang harus kalian ingat-ingat betul karena memang aplikasi-aplikasi ini masih diterapkan di industri dan memang kelihatannya sederhana tapi aplikasinya cukup banyak, dan proses penyerapan itu penting sekali. Dan ya apalagi nanti kalian bergerak atau kerja di bidang pemurnian gas alam, produksi gas CO2 di Molindo, itu sudah pasti kita prinsipnya absorpsi ya, pakai TEA, DEA. Nah, kenapa DEA dan TEA itu dari pakai, jangan pakai, harganya mahal sekali. Nah, itu yang perlu diketahui ya, dietilamin, DEA dan trietilamin itu mahal sekali. Memang penyerapannya bagus ya, tapi harganya mahal, sehingga dimodifikasilah dengan cara-cara lain, modifikasi absorben dengan kombinasi komponen yang lainnya yang nantinya bisa bagus penyerapannya ya. Itu yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah kalian kerjakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi, silahkan. Cukup
bagus sekali, menarik kan, kita diskusi ini menarik, ini menambah wawasan kita semua di sini. Ya, jadi kata-kata pentingnya tadi ada absorpsi, stripping, kemudian solvent, inert, kemudian solute, terus kemudian ada ya analisa gas masuk awal CO2, awalnya masuknya berapa, keluarnya berapa, pakai larutan CaOH 2 kali. Ya. Kalau kita pakai NaOH dengan metode Hempel, kalau di penelitian ini menggunakan metode gravimetri. Kemudian juga ada pemakaian MSG. MSG juga digunakan untuk ditambahkan untuk meningkatkan daya serap untuk gas CO2. Nah, itu yang mungkin bisa kalian kalian jadikan tambahan pengetahuan gitu ya, sehingga suatu saat kalau ditanya orang minimal ngerti beneran Mbak micin tuh bisa digaya nyerap gas CO2, ya paling bisa jawab bisa Pak, gitu kan, yakin. Ternyata orang-orang itu tanyanya iseng-iseng gitu kan, beneran micin tuh atau pupuk urea itu bisa digunakan untuk nyerap, bisa. Ya, jadi ada kalian cari aja. Kemudian ya itu tadi ya, yang beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Oke, ada pertanyaan? Nah, oke, kalau belum ada, mungkin ada yang lainnya mau presentasi. Ya, saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih kepada kelompok ini sudah cukup bagus. Saya sangat senang. Terima kasih banyak atas tugas yang sudah disampaikan ke saya. Oke, mungkin yang lain, kelompok lain mau ditampilkan tugasnya. Oke, ada ya? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri dulu. Untuk pertemuan kali ini, kita lanjut lagi minggu depan. Kita selesaikan semua materi presentasi dan diskusi, ya, dan juga kalian persiapkan untuk minggu ke-16 kita adakan tes tulis, gitu ya. Via Zoom, ya, via Zoom juga. Paling saya butuh waktu 1 jam. Kalau selesai, mungkin kita lanjutkan lagi untuk materi presentasi yang belum selesai. Oke, jadi itu dari saya. Ya, modelnya nanti seperti ini presentasinya. Kita presentasi dengan ya santai aja, diskusi gitu ya, apa yang kalian tahu diskusikan. Saya tidak akan membuat kalian tersudut atau kalian tidak bisa menjawab, enggak. Tapi kita di sini adalah tujuannya bertukar pikiran, tukar pengalaman. Siapa tahu kalian lebih berpengalaman dari saya, ya bisa memungkinkan sekali kita bertukar pikiran seperti itu. Oke, jadi itu dulu dari saya. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal atau informasi yang kurang tepat atau salah. Dan terima kasih atas kehadiran kalian, atas partisipasi kalian semua, kelas 2D D3. Dan saya akhiri ya, untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, minggu depan jam 8 ya. Minggu depan jam 8 ya. Baik, Pak. Terima kasih ya. Ya, baik.